mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, murid kelas 10 MIPA 1 yang Pak Faiz cintai dan Pak Faiz banggakan. Alhamdulillah ya, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul bersama dalam pelajaran paling menyenangkan sedunia, yaitu pelajaran kimia. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat ya? Ya. Alhamdulillah sehat. Nah, kemarin kita sudah belajar menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur ya? Betul? Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum Pak Faiz mulai untuk ke topik berikutnya? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Faiz melanjutkan ke topik berikutnya. Belum ada? Belum ada, Pak Faiz lanjutkan ya. Nah, Pak Faiz mau melanjutkan materi, ini insya Allah materi terakhir yang nantinya akan Pak Faiz ujikan di PTS. Untuk kisi-kisi PTS menyusul, insya Allah nanti Pak Faiz sampaikan juga kisi-kisinya melalui Google Classroom. Kemudian Pak Faiz ingatkan juga, cek Google Classroom masing-masing, barangkali ada tugas yang terlewat, belum kalian kerjakan, silahkan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Oke. Yang pertama adalah sifat unsur yang berupa logam dan non-logam. Nah, ternyata dalam satu golongan, dari atas ke bawah, itu sifat logamnya semakin bertambah. Kemudian dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat logamnya makin berkurang. Artinya apa? Misal, kita perhatikan yang ini, Na dan Mg. Na dan Mg ini kan satu periode ya, betul? Betul ya, Na dan Mg kan satu periode. Berarti kita lihat di sini, dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logamnya semakin berkurang. Berarti Na dan Mg kira-kira yang lebih logam siapa? Na, betul ya, Na, karena ternyata dari kiri ke kanan itu justru semakin berkurang sifat logamnya. Sekarang yang segolongan misalkan Na natrium dengan kalium, Na dengan K, kira-kira yang lebih logam siapa? Na dengan K, yang lebih logam siapa? K, oke, betul sekali, K. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Pak Faiz lanjutkan. Nah, kemudian kita ke wujud zat. Kalau kita belajar mencampurkan ilmu kimia dan ilmu fisika, wujud zat itu dibagi jadi 3 macam, yaitu wujud gas, wujud cair, dan wujud padatan. Nah, ini kan contoh, ini adalah tabel periodik. Yang dikasih warna ungu itu unsur yang berupa gas. Misal ada hidrogen, helium, nitrogen, oksigen, fluorin, neon, klorin, argon, kripton, xenon, dan radon itu berwujud gas. Nah, kalau yang hijau ini unsur yang bersifat cair, yaitu yang ditunjukkan oleh warna hijau. Di sini berarti ada bromin dan hidrargyrum atau raksa. Nah, yang spesial ini yang perlu kalian perhatikan, raksa. Raksa itu dia sebenarnya logam. Nah, tapi kebanyakan logam itu kan berupa padatan, kecuali raksa. Kalau raksa itu adalah satu-satunya logam yang berbentuk cair pada suhu kamar. Suhu kamar itu kira-kira 25 derajat Celcius. Nah, kemudian yang abu-abu ini berupa padatan. Misal di bawahnya hidrogen sini ada litium, natrium, kalium,
dan lain sebagainya. Nah, ini padat yang berwarna abu-abu. Sampai sini bisa dipahami, bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Pak Faiz lanjutkan. Sekarang ke kemiripan sifat unsur-unsur dalam satu golongan. Nah, ini kecenderungan ya, cenderungnya. Nah, sifat unsur golongan 1A. Siapa yang ingat nama khusus golongan 1A itu apa? Adakah yang ingat? Golongan 1A, nama khususnya apa? Ada yang ingat? Mbak Naila Ziyadatul ingat? Golongan 1A nama khususnya ingat nggak? Lupa. Lupa. Oke, Mas Agung? Mas Agung ingat golongan 1A nama khususnya apa? Lupa. Lupa. Oke. Mbak Ardianita ingat golongan 1A nama khususnya apa? Lupa. Lupa. Oke, Mas Nizar golongan 1A nama khususnya apa? Ingat? Lupa, Pak. Lupa. Pak Faiz cek satu persatu sambil presensi. Mbak Mega, ingat nama khusus golongan 1A apa? Lupa, Pak. Lupa. Oke. Mas Muhammad Aga, ingat nama golongan 1A nama khususnya apa? Ingat? Mic-nya rusak, Pak. Oh, mic-nya rusak. Ya, oke. Mas Wahyu Fatih, ingat nggak nama khusus golongan 1A? Lupa, Pak. Lupa, oke. Hampir semuanya lupa. Pak Faiz tanya satu lagi. Mbak Yesi Olivia, ingat nama golongan 1A? Nama khususnya, Pak. Iya, nama khususnya. Apa? Alkali. Oke, betul. Ya, betul Mbak Yesi. Nama khusus golongan 1A itu alkali. Oke, Pak Faiz cek dulu di chat. Mas Muhammad Aga, mic rusak. Oke. Adinda hadir Pak, mic rusak. Oke. Ya. Pak Faiz ulangi, kalau golongan alkali atau 1A itu sifatnya adalah logam. Nah, meskipun dia bersifat logam, logam itu kan kayak besi gitu kan ya. Tapi ternyata dia lunak dan dapat diiris. Logam yang lunak dan dapat diiris itu golongan 1A. Kemudian dia juga ringan, yaitu massa jenisnya kurang dari 1 gram per sentimeter kubik. Dan reaktif terhadap air. Artinya reaktif itu mudah bereaksi. Nah, semakin reaktif seiring bertambahnya nomor atom. Saking reaktifnya golongan 1A, itu kalau direaksikan dengan air itu bisa menghasilkan ledakan. Contohnya natrium, ya kalian bisa googling di YouTube ya. Video natrium ketika dilemparkan ke dalam air, nah itu nanti bisa meledak. Itu saking reaktifnya golongan 1A. Oke, kemudian golongan 2A, ada yang ingat nama golongan 2A apa? Alkali tanah. Oke, betul. Sekarang sudah mulai ingat semuanya. Betul. Sifat unsur golongan 2A yang disebut nama khususnya adalah alkali tanah, yaitu sama dengan golongan 1A, bersifat logam. Dan juga sama, reaktif terhadap air. Tapi kereaktifannya lebih kecil dibandingkan dengan golongan 1A. Kalau golongan 1A tadi bisa meledak, kalau golongan 2A ya mungkin hanya meletup saja gitu kalau direaksikan dengan air. Kemudian sifat unsur golongan 7A, ada yang ingat nama khusus golongan 7A? Golongan halogen. Betul sekali, golongan 7A itu disebut golongan halogen. Nah, golongan halogen itu bersifat non-logam, kemudian juga berupa molekul diatomik, beracun, berwarna, dan juga reaktif atau mudah bereaksi dengan golongan 1A. Jadi golongan 7A itu mudah bereaksi dengan golongan 1A. Contohnya garam dapur itu. Garam dapur itu kan NaCl. Nah, itu hasil reaksi golongan 1A dengan 7A. Na itu berada di golongan 1A, Cl itu di golongan 7A, garam dapur. Kemudian juga sifat unsur golongan 8A. Sifat unsur golongan 8A ini yaitu bersifat non-logam, ya, bukan logam. Berwujud gas monoatomik.
Oke, tadi diatomik, sekarang monoatomik. Diatomik itu artinya berikatan dengan dirinya sendiri. Misal F2, Cl2, O2, nah itu diatomik. N2 itu diatomik. Tapi kalau monoatomik, dia berdiri sendiri, itu sudah stabil. Kemudian juga golongan 8A yang disebut gas mulia tadi, sukar bereaksi dengan unsur-unsur yang lain karena sudah stabil. Nah, untuk kestabilan nanti kita pelajari setelah PTS. Kemudian titik leleh dan titik didihnya sangat-sangat rendah. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum? Belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Pak Faiz lanjut, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke, Pak Faiz lanjut. Nah, ini masa atom relatif. Untuk masa atom relatif itu Pak Faiz sampaikan di bab berikutnya saja, karena insya Allah nanti juga akan kita pelajari lagi di bab berikutnya. Nah, Pak Faiz lanjutkan ke sifat keperiodikan unsur. Dari pengertiannya, itu sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur, baik dari atas ke bawah dalam satu golongan maupun dari kiri ke kanan dalam satu periode. Minimal ada 4 yang perlu kita pahami tentang sifat keperiodikan unsur. Yang pertama jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, dan yang keempat keelektronegatifan. Kita cek satu persatu. Pertama kita coba lihat jari-jari atom. Nah, dari pengertiannya jari-jari itu ya kayak yang lingkaran itu, berarti jarak satu titik ke titik lainnya. Jari-jari atom pengertiannya adalah jarak dari inti atom sampai ke kulit atom yang ditempati elektron terluar. Nah, kecenderungannya ini dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Kemudian, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Nah, penggambarannya seperti ini. Dalam satu golongan, kita lihat golongan 1A ini. Semakin ke bawah, itu semakin besar. Li lebih kecil daripada Na, atau Na lebih besar daripada Li. K lebih besar daripada Na, Rb lebih besar daripada K, Cs lebih besar daripada Rb. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan itu justru semakin mengecil. Misalkan ini, Li lebih besar daripada Be, Na lebih besar daripada Mg, lebih besar daripada Al, lebih besar daripada Si, lebih besar daripada P, dan seterusnya. Itu jari-jari atom. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Jari-jari? Belum ya? Oke, kalau belum, Pak Faiz lanjutkan. Nah, yang ketiga, yaitu yang kedua ini, energi ionisasi. Pengertiannya, energi ionisasi atau potensial ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Jadi atom itu bisa melepaskan elektron. Lah kalau melepaskan elektron itu berarti memerlukan energi. Namanya apa? Ternyata energi untuk melepaskan elektron itu disebut energi ionisasi. Kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang. Nah ini kecenderungannya loh ya, dari atas ke bawah semakin berkurang. Nih. Kemudian dalam satu periode, dari kiri ke kanan semakin bertambah. Dari kiri ke kanan semakin bertambah kecenderungannya. Walaupun nanti ada pengecualian. Misal ini tadi turun, tapi kok tiba-tiba ini naik lagi terus turun lagi. Makanya disebut kecenderungan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum Pak Faiz lanjutkan ke afinitas elektron. Nah, kalau pengertian dari afinitas elektron yaitu besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas.
Semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom, semakin mudah atom-atom tersebut untuk menangkap elektron. Kemudian yang terakhir Pak Faiz sampaikan adalah tentang keelektronegatifan atau elektronegativitas. Pengertiannya keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin berkurang. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya semakin bertambah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Insya Allah nanti Pak Faiz lanjut penugasan di Google Classroom, ya. Sambil soal yang di Google Classroom sebagai latihan PTS. Iya. Pak Faiz presensi ya, silahkan ditampilkan wajah kalian, kecuali tadi yang izin belum bisa menampilkan wajahnya, boleh. Sepuluh MIPA 1 ya ini ya, betul ya? Iya, Pak. Oke. Mbak Adinda hadir? Hadir, Pak. Oke. Adira Ananda Dewananto? Hadir, Pak. Oke. Alfa Darendi? Hadir, Pak. Oke. Alvina Chelsea? Hadir, Pak. Oke. Andrea Olivia Zahra? Hadir, Pak. Ya. Ardianita? Hadir, Pak. Oke. Bawono Jati? Jati tadi kayaknya hadir loh. Left po. Oke, Pak Faiz anggap hadir. Tadi karena sudah lihat hadir. Oke. Devina? Hadir, Pak. Oke. Frisa Reski? Hadir, Pak. Oke. Habibullah Palwa? Hadir, Pak. Ya. Henti Bia? Hadir, Pak. Ya. Jasinda? Jasinda? Jasinda nggak ada. Fajrun Naki? Hadir, Pak. Hadir ya Fajrun Naki? Hadir, Pak. Oke. Malihah? Hadir, Pak. Sik, bentar. Ini hadir. Malihah hadir. Mega Aulia? Hadir, Pak. Oke. Rehan Al Haris? Hadir. Muhammad Rizky? Muhammad Rizky hadir nggak? Muhammad Rizky? Nggak hadir lagi Muhammad Rizky. Hadir terus, Pak. Iya, padahal kemarin udah Pak Faiz WA juga ini. Oke, Iya. Nadia, gimana? Hilang. Hilang. Tapi bales, Pak Faiz WA tuh bales, mohon maaf Pak. Belum bisa hadir, cuma Pak Faiz belum tanya alasannya kenapa. Nadia Fadila Sari? Katanya ada masalah kan, Pak? Nadia, ada? Hadir, Pak. Oke. Naufal Abror? Naufal Abror? Naufal Abror? Nggak hadir. Naufal Aditya? Hadir, Pak. Oke. Naufal Satrio? Hadir, Pak. Oke. Naila? Hadir, Pak. Iya. Nizar? Hadir, Pak. Oke. Rahmat Agung? Hadir, Pak. Raina? Hadir, Pak.
Rima? Rima Hairani? Rima hadir? Enggak ya? Sadrina? Hadir, Pak. Oke. Ihwan? Hadir, Pak. Wahyu Fatih? Hadir, Pak. Yesi? Hadir. Oke. Levi? Hadir, Pak. Aga? Aga tadi Mic-nya kayaknya rusak. hadir. Apa? Mic-nya rusak. Oh, mic-nya rusak. Oke. Ada yang chat. Oh iya, Muhammad Aga hadir. Oke, sip. Terima kasih. Nanti Pak Faiz share soalnya di Google Classroom sebagai latihan kalian menghadapi PTS sekaligus juga sebagai penilaian tugas. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, kalau nggak ada, Pak Faiz print screen dulu. Tahan kameranya. Halaman 1, untuk yang halaman 1 dulu. Mas Alfa Darendi bisa diperlihatkan wajahnya, Mas Alfa Darendi? Oke, halaman 1 Pak Faiz print screen, 1, 2, 3. Oke, bentar Pak, tahan. Pak Faiz tempatkan kopi dulu. Sip, bentar. Sekarang yang halaman 2. Halaman 2. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Faiz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.